dan salihah, dilancarkan segala urusan akhirat maupun urusan dunia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan Selasa yang kemarin. Faslun syurutus sujudi sab'ah ayyakuna ayyasjuda ala sab'ati a'dha wa an takuna jabhatuhu makshufatan wa tahamul bi ra'sihi wa adamul huwiyyi li ghairihi wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi wa tuma'ninatu fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sujud. Syarat-syaratnya sujud itu ada 7. Bu, ini salonnya sudah mulai nggak benar. Sepertinya dia harus diganti karena sudah tidak mulai bersahabat. Mudah-mudahan duitnya ada buat beli salon yang baru. Amin. Sepertinya ini harus diganti. Lamun hayang itu diganti berarti harus benernya salon. Kumaha saya dipakai ngaji jadi kieu. Kalian ibu di sini bener. Syarat-syaratnya sujud di dalam sholat itu ada 7. Di dalam kitab Kasyifatus Sajah dijelaskan mengenai masalah syarat-syarat sujud itu ada 7. Yang pertama, sujud atas 7 anggota badan. Jadi kalau kita sujudnya atas 7 anggota badan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berkata, ini hadis diriwayatkan dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW berkata, umirtu aku diutus an asjuda untuk melakukan sujud ala sab'ati a'dham atas 7 anggota badan. Minal jabhati dari jabhah. Jabhah itu kening. Bahasa Jawanya jitok. Bahasa Sunda jidak. Ya, hampir sama. Hah? Oh, tarang. Jidak, jidak bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya jitok. Bukan TikTok, jitok. Kemudian bahasa Sundanya tarang, bahasa Indonesianya jidak. Ya. Wal yadaini dan kedua tangan, warukbataini dan kedua dengkul, wa atraful qadamaini dan ujung jari-jari kedua kaki. Wa alla akuffa athiyab wasya'ra rawahu asy-syaikhani. Jadi anggota sujud itu jumlahnya ada 7 yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa saja 7 anggota tersebut? Yang pertama, jabhah, kening. Kita sujud itu kening harus nempel ke lantai, tidak boleh tertutup. Makanya kalau seorang perempuan yang pakai mukena itu harus terbuka keningnya. Kalau mukenanya nutup, misalkan mukena nutup sampai begini ke sini. Nah, ini tarangnya atau jidatnya ketutup. Maka bagaimana sujudnya? Sujudnya tidak sah, ketutup. Ya, kalau begini ketutup. Nah, harus terbuka. Begitu juga laki-laki itu harus terbuka. Kemudian apa lagi yang kedua? Wal yadaini dan kedua tangan, yakni telapak tangan ini ditempelkan kepada lantai. Mana yang harus ditempelkan? Sebagian dari telapak tangan. Jadi sebagian dari telapak tangan. Ya, ini telapak tangan. Telapak tangan yang mana? Yang dalam.
Jadi yang dalam itu jika kedua tangan ini dikumpulkan, mana yang nempel nih? Nah, nempel dan tidak terlihat itu namanya yang dalam. Waktu sujud mana yang ditempelkan? Lebih bagusnya atau afdolnya semuanya ditempelkan. Jadi semua ditempelkan. Ini semua ditempelkan. Ya, ditempelkan. Tidak mekar dan tidak kuncup, biasa, normal. Ya, bukan begini, bukan begini. Jadi normal saja. Ini semua ditempelkan, ini sunnahnya, afdolnya ditempelkan begini. Nah, afdolnya. Kalau untuk sekedar sah, yang penting telapak tangan yang dalam ditempelkan. Misalkan ada orang sujudnya begini, cuma segini. Nih. Yang nempel mana? Yang nempel cuma ini, sama ini, sama ini. Bagaimana sujudnya? Sujudnya sah, tapi kurang afdol. Jadi tidak afdol. Afdolnya ditempelkan, ya Bu. Jadi kalau ada orang sujud modelnya begini sujudnya, begini ya sujudnya. Sah ya mah. Karena apa? Ini sudah nempel. Telapak tangan yang dalam sudah nempel, tapi nggak bagus. Bagusnya tempelin semua. Tempelin semua. Waruk mata ini dan kedua lutut. Kedua lutut, Bu. Ada lututnya nggak Bu kakinya? Ada. Alhamdulillah. Nah, kedua lutut. Wa atraful qadamaini dan ujung-ujung kedua kaki, ujung jari kedua kaki. Ujung jari yang mana? Yang dalam. Ujung jari kaki yang dalam yang mana? Kalau berdiri yang nempel ke lantai itu jari dalam. Makanya harus dilipat. Jadi jari-jari itu harus dilipat begini. Nah, jadi dilipat, jari-jarinya dilipat. Jadi ini, jari-jari ini yang dipakai sujud. Kalau sekedar nempel begini, nah ini jangan. Ya, karena yang ditempelkan itu harus jari-jari yang dalam. Jadi dilipat. Nah, ditekuk begini jari-jarinya, ditekuk. Ini. Apalagi sampai kedua kakinya diangkat kayak anak-anak kecil tuh sujudnya kakinya ngangkat gitu. Nah, kakinya terbang. Ini mah nggak sah tuh sujud begini mah, model sujud yang kayak begini ini tidak sah. Kemudian yang kedua, nggak enak memakai mic teh. Wa antakuna jabhatuhu wa antakuna lan yento ono opo jabhatuhu batu iman. Batuk ya, bukan jitok. Orang Jawa jadi lupa sama bahasa Jawa. Batuk. Kalau jitok itu ini jitok belakang. Kali ini batuk. Baru ingat batuk. Tapi kalau di sini mah dijitak. Dijitak. Wa antakuna lan yento ono opo jabhatuhu batu iman iku maksufatan dibuka apa? Jidatnya harus dibuka, tarangna harus dibuka. Tidak boleh ketutup. Kalau jidatnya ketutup, maka sujudnya tidak sah. Kecuali kalau ketutupnya dengan sesuatu yang memang sulit untuk dihindari. Misalkan bagaimana? Misalkan kan Bu Sun Gokong itu Sun Gokong, pernah lihat film Sun Gokong nggak? Nah, yang keras sakti. Atau pan rambutnya sampai ke sini meur. Kumaha eta sujudna lamun manehna mu alap teh? Lamun misalnya. Ya, bagaimana? Teu nanaon eta mah. Itu namanya ketutup li udrin. Tapi kalau bisa dicukur atuh cukur we. Tapi kalau memang rambut asli tumbuh lagi. Nah, itu akan nutupi jidat. Jadi rambutnya sampai ke sini. Ini akan menutupi jidat. Bagaimana? Oh, itu mah udrin, itu mah udur tidak menjadi masalah. Mau ngaji juga, mau ceramah. Nah, ini ya, maksufatan harus dibuka. Banyak kesalahan di dalam sujud itu jidatnya itu tidak dibuka, jidatnya ketutup. Kalau laki-laki terkadang malah begini. Nah, jadi sujudnya di sini. Sujudnya di sini. Dede nggak boleh dibuka. Kemudian yang ketiga, at-tahamulu bi ra'sihi dan apa? Menekankan kepala. Jadi kepala itu jangan hanya sekedar nempel di tempat sujud, akan tapi ditekan sedikit. Jangan ditekan banyak-banyak, sedikit. Kalau terlalu banyak, nekennya pusing. Ya. Pusing tak kalau ditekan? Sujud, iya teh sujud. Ya, jadi ditekan. Fil jabahati faqat duna baqiyatil a'do. Bagaimana gambaran neken kepala ke lantai? Gambarannya
Seandainya di tempat sujud itu diletakkan kapas, kita tindihin itu kapas, nanti ada bekasnya cekung begini. Itu sudah dikatakan menekan kepala. Jadi seandainya ada kapas, kita sujud di situ, ada cekungnya begini, ada bekas sujudnya, itu sudah cukup. Itu namanya tahammul birosi. Nggak perlu ditekan banget, nanti kita pusing kalau terlalu ditekan. Dede, awas deh. Sini ngaji sama Abi. Nah, sini. Nah, sini sama Abi. Kemudian yang kelima, wa khamisuha alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak boleh sujud kepada sesuatu yang nyambung, yang mengikuti gerak, yang bergerak mengikuti gerakan badan kita. Jadi begini. Kita pakai sorban, ambil sorban. Ya, tidak boleh sujud kepada sesuatu yang bergerak mengikuti gerakan kita. Ini nggak boleh. Contoh, kalau kita sujud sholat pakai sorban, misalkan sholatnya pakai sorban, kemudian bagaimana? Begitu sujud, ini sorban biasanya jatuh ke sini. Nah, jatuh ke depan, kita jatuh ke depan, akhirnya apa? Akhirnya ini jidat sujudnya ke sini. Ini nyambung dengan badan dan mengikuti gerakan kita tuh. Kalau kita berdiri, dia ikut juga. Nah, begitu sujud begini, plek. Nah, di sini. Maka bagaimana? Kita sujudlah di atas ini, maka namanya yasjudu ala syai'in yataharraku biharakatihi, temenang. Artinya temenang teh bahasa Indonesianya tidak boleh. Makanya sujudnya tidak sah. Jadi begini. Nah, langsung begini. Ini nggak sah karena ini nyambung dengan badan. Mukenah, kalau mukenahnya panjang, lebar, mukanya kelebaran sampai akhirnya nutup. Nah, tapi itu mah jarang ya. Jarang, kita mah jarang. Mungkin kalau lagi pusing tuh mukenah agak kemana-mana. Ini kelihatannya enteng, kelihatannya ringan, tapi ini masalah besar. Sujud di sini. Nah, ini bisa menyebabkan sujud tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, ya otomatis nanti sholatnya juga tidak sah. Karena sujud itu termasuk daripada rukunnya sholat. Wa khamisuha, udah. Ai fi qiyamihi walau bil quwwah in shalla qa'idan wa sajada ala muttasilin bihi la yataharraku biharakatihi fil qu'ud. Kemudian wartifa'u asafilihi ala a'alihi, dan mengangkat yang rendah atas yang tinggi. Jadi apa? Yang anggota badan yang tinggi ditaruh di bawah, yang bawah ditaruh di atas. Mana yang tinggi itu maksudnya? Kepala itu ditaruh di bawah, punten pantat itu harus berada di posisi lebih atas daripada kepala. Itu kalau sujud. Makanya kalau seandainya orang sujud, misalkan dia sholat nggak kebagian tempat sholat di masjid, akhirnya sholat di depan tangga. Nah, ini tangga depannya segini, dia sholat di sini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia sholat, begitu sujud dia ke tangga yang di atas sujud begini. Pantatnya di bawah sini, pantatnya masih di bawah kepalanya. Maka bagaimana? Sujudnya tidak sah. Maka sujud itu syaratnya yang atas ditaruh bawah, yang bawah ditaruh atas. Mana yang atas itu? Kepala. Kepala ditaruh bawah, pantat dinaikin. Jadi jangan sampai posisi kepala di atas pantat, ini nggak bisa. Jadi harus di bawah pantat. Makanya pantat diangkat. Itu. Makanya kalau ada orang sujud di tangga tuh, nah segini, ini udah. Ini bakalan kepala di atas pantatnya. Ini belum bisa. Makanya yang bawah, yang atas ditaruh bawah, yang bawah ditaruh atas. Wa tumakninatu fihi, dan tumakninah. Nah, tumakninah di dalam sujud. Ini perlu juga diketahui tentang menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu adalah salah satu dari rukun sholat. Mana yang harus menghadap kiblat? Ketika berdiri dan duduk, yang harus menghadap kiblat itu adalah dada. Yang harus menghadap kiblat itu adalah dada. Jadi kalau ada orang sholatnya kepalanya nggak menghadap kiblat, tapi dadanya menghadap kiblat, ini sholatnya sah. Ya, tapi nanaonan gitu. Jadi ada orang takbir, ada orang sholat, ini dadanya benar menghadap kiblat, benar. Mentang-mentang nggak tahu ngelihat apa, begini. Jadi takbirnya kayak Allahu Akbar, kepalanya ke sono.
Ya, tapi dadanya menghadap kiblat. Ini sah tuh? Sah. Karena yang diharuskan menghadap kiblat itu adalah dadanya. Ini dalam posisi berdiri dan duduk. Nih, ini di atas dadanya. Apa? Di atas dada. Ini dada. Ini yang harus menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sholat Allahu Akbar yang penting ini menghadap kiblat. Tapi nanaonan gitu. Ya. Jadi misalkan sholat Allahu Akbar, ada yang lewat, salahnya masjidnya di pinggir jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ketika salam harus hati-hati. Jangan sampai ini belok tidak menghadap kiblat. Kadang orang salam tuh begini. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu. Nah, badannya belok. Ya, kan baru ngucap assalamu, belum keluar itu salatnya. Jadi assalamu. Nah, keluar dah. Ya, biasanya yang agak gemuk-gemuk begitu tuh suka nggak ngeh karena agak berat beloknya juga. Nah, jadi misalkan assalamu alaikum, ini udah belok, maka bagaimana? Sholatnya batal. Jadi assalamu, ya badannya terlalu gede. Ya. Tapi kalau begini, assalamu alaikum itu sudah keluar sholat. Jadi begini, assalamu alaikum warahmatullahi, nggak jadi masalah, dia sudah keluar dari sholat. Jadi kalau assalamu, ini baru bisa batal sholatnya karena tidak menghadap kiblat dadanya. Jadi sholat itu, salam itu paling sedikitnya salam itu assalamu alaikum. Jadi begitu orang sholat, begitu mengucapkan assalamu alaikum, itu sudah keluar sholatnya. Tapi afdolnya bagaimana? Ditambah warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Jadi assalamu alaikum warahmatullah. Itu. Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi kalau orang sholat, begitu salam yang pertama yang wajibnya assalamualaikum warahmatullah, dia nggak salam lagi ke kiri. Yang kedua nggak salam lagi. Bagaimana sholatnya? Itu sudah sah. Akan tetapi sholat yang bagus salamnya 2 kali. Yang pertama hukumnya rukun, yaitu wajib. Yang kedua hukumnya sunnah. Itu kalau sholat jenazah ditambah lagi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau sholat jenazah. Tapi jangan kenceng-kencengnya. Kalau kenceng-kenceng takut mayatnya protes. Waalaikumsalam. Senang mana dijawab. Ya. Ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang salam itu nggak noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kieu cicing nggak noleh. Teu nah. Noleh mah hukumnya sunnah. Jadi beheng misalkan, jadi beheng. Ya, jadi ketika berdiri itu dadanya, berdiri dan duduk itu dada yang menghadap kiblat. Maka ada orang begini Bu, biasanya orang begitu duduk di atahiyat yang pertama biasanya duduk iftiros. Dia salah, dia malah duduknya tawarruk. Duduk iftiros ini kan hukumnya sunnah. Dia malah duduknya tawarruk. Biasanya kan duduk iftiros itu kan duduk yang kaki kiri menduduki pantat menduduki kaki kiri. Dia lupa duduknya iftiros. Maka bagaimana? Nah, ini kan dia lupa begini, duduknya iftiros. Dia mau duduk tawarruk, duduknya tawarruk. Dia lupa bahwa sunnahnya duduk iftiros karena tahiyat yang pertama. Maka bagaimana? Ini posisinya sulit. Sulitnya bagaimana? Dada ini harus menghadap kiblat. Kalau membetulin ini biasanya suka tidak menghadap kiblat dadanya. Kan kalau betulin kan begini. Ini dari duduk tawarruk. Begitu mau betulin, mau ke iftiros, biasanya begini kalau betulin. Nah, ini dada ngadep kemana? Ngadep ke sini. Bukan ngadep ke kiblat. Berarti sholatnya batal. Jadi sholatnya batal. Jadi gini. Nah, aduh, cenah salah, cenah salah. Tapi ulah ngomong salah tuh di hati. Salah nih duduk. Salah. Nah, jadi ini ngadep ke tanah, ngadep ke sini. Maka bagaimana? Sholatnya batal karena dadanya tidak menghadap kiblat. Jadi, ya. Nah, ini mah sholatnya batal karena tadi dadanya menghadap ke tanah bukan menghadap ke kiblat. Lalu bagaimana supaya tidak batal? Atuh geus we kieu, lamun rawan batal mah ya sudah nggak usah dibetulin. Karena duduk iftirah juga sunnah, duduk tawarruk juga sunnah. Ya cuma hanya salah menempatkan.
itu tidak membatalkan sholat. Soalnya repot. Kalau badannya kurus enak. Kalau badannya kurus enak, duduk tawarruk. Tadinya mau duduk iftirah gimana? Tinggal kaki kiri begini diangkat. Kalau badannya gede kayak begini mah berat lah. Nah, berat. Kalau badan kecil lah, tinggal diangkat. Itu ini yang paling bahaya. Makanya kalau memang rawan batal sholat, ya sudah biarin aja begini, nggak usah dibetulin. Jadi kalau ini sudah tidak menghadap kiblat. Kemudian kalau di waktu sujud dan ruku, mana yang harus menghadap kiblat? Kan kalau sujud sudah pasti ini dada menghadapnya ke tanah, ke lantai. Begitu juga sujud. Maka bagaimana? Badan kita yang menghadap ke sana. Jadi kalau ruku atau sujud ini badan yang menghadap ke kiblat. Jadi itu ada bedanya antara berdiri dan duduk. Yang menghadap kiblat itu dada. Kemudian kalau ruku dan sujud yang menghadap kiblat itu adalah badan kita nih. Badan kita ini menghadap ke arah kiblat. Nah, ini yang perlu diperhatikan yang tadi, yang kebanyakan rawan yang tadi, yang pas benerin. Mau duduk iftirash ternyata duduk tawarruk akhirnya betulin. Nah, begini, dadanya menghadap ke tanah atau menghadap ke lantai. Nah, ini yang menyebabkan sholatnya jadi batal karena tidak menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidatut tasyahud ila huna wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Ini adalah hari Selasa, berarti kita berapa hari maulid ke hari Ahad? 5 hari lagi ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala rizki. Kita niatkan mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diberikan rezeki yang gede, diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka